saya akan coba buatkan untuk di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa bisa nonton lagi pembahasannya. Baik, istilah protoplasmik ada yang ingin menambahkan lagi? Selain tadi dari Ibu yang menyatakan bahwa protoplasmik itu cairan antara membran dengan inti. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Saya Suci dari Bogor. Iya, Bu. Kalau menurut saya ya Pak ya, nggak tahu, mudah-mudahan benar. Di dalam sel itu kan ada bagian-bagiannya, baik bagian hidup dan bagian tak hidup. Nah, Betul. kalau protoplasmik itu menurut saya adalah bagian yang hidup pada sel, organ-organ yang di dalam sel yang hidupnya, kayak inti selnya, mitokondria, ribosom, dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi protoplasmik ini adalah bagian daripada sel yang hidup. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi tambahannya adalah protoplasmik itu adalah bagian sel yang hidup. Baik. Ada lagi yang berpendapat? Tadi sudah ada 2 pendapat. Yang pertama cairan, yang kedua adalah komponen hidup dari sel. Nanti makan gede ya. Ada lagi? Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Saya Aris, Pak, dari Tasik. Iya, mangga, Pak. Menambahkan, Pak, tadi menurut saya protoplasma atau protoplasmik itu adalah cairan yang berada di dalam sel, mau itu di luar inti sel atau di antara membran sel dengan inti sel. Jadi semuanya inti sel itu dinamakan dengan protoplasmik itu, Pak. Jadi cairan semua yang ada di dalam sel selain membrannya itu protoplasmik. Ya. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya melanjutkan dari Bu siapa tadi ya, yang komponen hidup dan tak hidup. Iya Pak, mangga. Termasuk protoplasmik ini merupakan organel-organel yang terdapat di dalam sel, Pak. Oh, jadi tambahannya ada organelnya. Ya. Baik. Ya, jadi yang protoplasmik ini memang komponen yang hidupnya, dan komponen non protoplasmik itu yang tidak hidup, contohnya itu vakuola gitu Pak. Baik. Atau baik. panan sisa-sisa dari proses metabolisme. Siap. Ya, itu. Siap. Baik. Nah, nampaknya cukup dulu ya untuk berpendapatnya. Nah, jawabannya kan sudah tadi sudah terlihat bahwa jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena yang ditanyakannya adalah komponen protoplasmik. Nah, komponen protoplasmik juga betul. Jadi barusan dari Pak Aris, protoplasmik itu intinya secara sederhana itu adalah isi sel. Jadi kalau misalnya saya sebentar pointer di PowerPoint. Pen. Baik, Bapak Ibu. Nah, komponen protoplasmik ini, yang protoplasmik ini, ya, ini adalah kalau kita punya sel seperti ini membran sel kan? Nah, ini membran sel. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam membran sel itu semuanya protoplasmik. Jadi mau cairannya, mau organelnya, mau inti selnya, itu namanya protoplasmik. Oke, nah ada lagi selain protoplasma istilah lainnya, ada lagi yang disebut dengan sitoplasma. Oke, nah kalau sitoplasma bedanya tinggal hilangkan saja unsur inti sel. Jadi kalau protoplasma itu semua isi sel itu protoplasma. Kalau sitoplasma itu semua isi sel juga kecuali inti. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, karena tadi saya cerita bahwa protoplasmik itu semua isi sel, termasuk dengan intinya, maka di soal ini ditanyakan, produksi energi di mana Bapak Ibu? Nomor berapa? Mitokondria, Pak. Betul. Nomor 5, Pak. Yes. Semuanya sepakat. Jadi produksi energi itu ada di nomor 5, di mitokondria. Dan koordinasi di nomor
Di nomor 1, Nomor inti sel. satu, Pak, jelas. inti sel. Jelas nomor satu karena inti sel kan adalah otaknya sel. Jadi isinya jelas 5 dan 1. Nah, untuk nanti kita persiapan menghadapi UP, hal yang harus kita bukan ini ya, orat-oret gitu untuk catatan-catatan kita. Pertama adalah struktur ini tadi, ada protoplasmik, ada atau gampangnya protoplasma, ada sitoplasma. Pertama kita harus bisa membedakan itu dulu. Protoplasma itu gampangnya isi sel. Nah, sitoplasma itu isi sel kecuali inti. Nah, itu yang pertama yang harus kita buat catatannya. Nah, yang kedua ini teknik kedua adalah kita tahu setiap fungsi dari organel. Jadi kita harus tahu fungsi semua, Golgi kerjanya seperti apa, mitokondria seperti apa, kloroplas seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk strategi pertama dalam menghadapi jenis atau materi tentang sel ini, Bapak Ibu. Jadi bisa dibuat catatan seperti itu. Oke, kita coba yang kedua. Bapak Ibu sudah tahu kan tadi istilah protoplasmik dan istilah non-nya belum saya jelaskan. Sekarang sudah tahu dulu istilah protoplasmik. Nah, setelah tahu istilah itu, sekarang kita coba ke soal yang kedua. Kira-kira isinya yang mana? Atau sebelum melihat mencoba menjawab juga, coba dianalisis ini. Adakah yang salah dari soal ini? Bapak mohon maaf, yang Ya. E-nya tidak terlihat, Pak, ketutup di layar saya. Tertutup sama apa, Bu? Berarti harus Ini disesuaikannya di ini ya, di laptop Oh, ibunya. dikecilin ya, Pak ya? Iya, Di oke, Pak. laptop ibunya. Kalau di yang lainnya terlihat? Iya, terlihat, Pak. Iya, baik. Terlihat, baik, Pak. Baik. Nah, sekarang coba sebelum dijawab deh, adakah kesalahan di soal ini? Atau adakah yang salah? Itu Pak, Salah nulis kalau komponen. itu ada dinding sel itu apa ya? Gimana? Siapa Ada dulu? dinding selnya? Ya, ada dinding selnya menurut gambarnya. Yang seharusnya tidak ada dinding. Tidak ada dinding sel kan Pak? Kenapa tidak ada, Pak? Karena dinding sel itu termasuknya di sel tumbuhan saja. Baik. Oke, itu menurut sekilas ya, sekilas kita analisis. Harusnya di gambar ini katanya nggak ada dinding sel. Baik. Ada lagi? Selain isu salah ketik ya, yang lebih esensial lagi, ada nggak? Dari soal ini. Atau soal ini sudah langsung dapat dipahami? Bagaimana Bapak Ibu? Saya kurang pahamnya di protoplastiknya itu, Pak, maksudnya. Itu salah ketik, Bu. Oh, salah ketik ya? Jadi itu komponen protoplasmik dan non-protoplasmik. Ini prokariotik ya ditanyakannya. Baik, ada yang mencoba menganalisis dulu, adakah kesalahan di soal ini? Kita berbicara prokariot ya, nanti akan saya coba jelaskan perbedaan prokariot seperti apa, sambil menjawab pertanyaan ini. Ada yang menemukan kesalahan, tadi ada yang Pak Aris ya kalau nggak salah ya, cerita katanya harusnya tidak ada dinding sel. Ada lagi yang menemukan letak dari ini soal diambil dari bahan pengayaan persiapan UP yang dikeluarkan di Kebud. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah pas? Tinggal dijawab saja.
Iya Bapak, saya Desi dari Sukabumi Pak. Iya, mangga Bu Desi. Kalau melihat option C di sini ada soalnya ada protoplasmik dan protoplasmik yang Iya. maknanya sitoplasma dengan protoplasmik yang ada di inti sel atau nukleoplasma Iya. gitu. Jadi isinya C ya Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya ini susah Pak. Bagus ini soalnya. Komponen protoplasmik tidak bergabung dengan non-protoplasmik yang ada di dalam inti sel. Karena yang saya pelajari, inti sel itu pada saat membelah, dia akan menduplikasi kromosom ya, ada yang fase M1 itu ya Pak ya? Iya, betul. Berarti dia tersendiri Pak, jadi tidak ada pencampuran. Ya, Gitu. baik. Tidak ada pencampuran, jadi karyokinesis dulu, setelah itu baru sitokinesis. Gitu. Baik, baik. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Koreksi. Iya, mangga. Ini tadi ya yang apa namanya plastik itu salah ketik ya Bapak Ibu. Itu salah ketik. Baik, saya coba bahas dulu aja ya sebelum kita cari tahu jawabannya. Pertama, soal ini secara konsep menimbulkan atau bukan menimbulkan, memiliki kesalahan. Kesalahan yang pertama yang signifikan adalah ada istilah inti sel, ada istilah prokariotik. Ini signifikan kesalahannya. Kenapa? Ada yang Iya bisa... Bapak, karena prokariot tidak ada membrannya. Iya, betul. Prokariot tidak ada membran intinya Bapak. Iya. Lupa. Nah, jadi gini, nanti ketika UP itu, karena yang bikin soal kita nggak tahu siapa ya, kita nggak tahu yang bikin soal itu siapa. Jadi akan ada kondisi di mana soal itu emang bikin kita galau seperti ini. Kenapa? Karena secara konsep kok ini aneh ya soal gitu. Nah, kenapa ya? Karena kita nggak tahu yang bikin soal itu siapa. Makanya untuk bisa menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus memiliki pemahaman yang cukup kuat sehingga kita bisa berdebat mengenai jawabannya, atau kita kalaupun dengan dihadapkan pada soal seperti ini kita bisa memilih yang minimalnya yang paling oke lah gitu, meskipun secara soal ini menimbulkan masalahnya besar sekali. Kenapa? Karena prokariotik tapi ada inti sel. Nah, sekarang teknik yang kedua, bukan teknik sih ini, catatan selanjutnya yang harus Bapak Ibu miliki adalah bisa membedakan antara prokariotik dan eukariotik. Nah, bedanya adalah sel itu kan ada dua jenis di dunia ini, tidak ada lagi yang lain di dunia ini, cuma ada mereka berdua. Hanya ada prokariotik dan eukariotik atau eukariotik. Nah, mereka tuh cuma ada dua jenis di dunia ini sel tuh. Terlihat tulisan saya? Terlihat. Iya, Pak. Ada Pak, ada. Pak. Iya. Nah, ini kita akan berbicara jenis sel. Nah, jenis sel itu ada dua. Ada prokariotik, ada eukariotik. Bedanya di mana? Bedanya cuma di sini. Kalau eukariotik itu punya inti sel. Kalau prokariotik itu tidak ada inti sel, di mana materi genetiknya itu cuma berkas-berkas DNA saja seperti ini. Jadi belum dibungkus membran. Nah, ini bedanya. Nah, jadi catatan selanjutnya adalah bisa membedakan itu, prokariotik dan eukariotik. Nah, setelah kita tahu, maka ketika menganalisis soal ini kita jadi bingung kenapa soalnya prokariotik tetapi ada inti sel. Nah, ini masalah pertama. Tapi tetap karena kita dihadapkan pada keadaan yang harus memilih, berarti kita harus pilih meskipun
nanti jawabannya ya kita tidak pernah tahu ya, tadi karena saya cerita kita nggak tahu soal yang bikin siapa. Baik, kembali lagi ke setelah jenis sel kita ketahui, masalah yang kedua yang muncul di soal ini adalah gambarnya tidak representatif. Kenapa tidak representatif? Kenapa tidak representatif? Itu gambar ini ya Pak, apa namanya, amuba ya Pak ya? Iya, betul. Jadi amuba itu eukariot. Jadi gambarnya ini mirip amuba, sedangkan amuba itu dia masuknya kelompok eukariotik. Sedangkan di sini ada dinding sel, makanya ini permasalahan yang selanjutnya dari soal ini adalah gambarnya tidak representatif. Harusnya kalau mau prokariotik itu bentuknya cuma ada 4 yang umum kan? Bakteri, ya. Bakteri itu kan cuma ada bacillus, coccus, terus yang spiral kan seperti ini. Nah, harusnya Koma. atau koma lah. Nah, harusnya kan bentuknya ini yang dimunculkan. Misalnya kalaupun mau yang beginilah, yang bacillus bentuknya. Makanya baru agak masuk akal. Tapi ini gambarnya malah mirip. Ini sebenarnya materi kuliah semua ini dalam ini. Ya. Kan aku kan udah bertahun-tahun lupa karena aku ngajarnya di. Ya baik. Ada ibu yang curhat katanya mulai siapa tadi ibu siapa ya? Boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Ya ini kenapa saya munculkan biar ada langsung termotivasi bahwa kalau PPG ini emang soalnya dalam. Nah makanya baik lanjut ya ke soalnya. Memang soalnya seperti ini ya Pak ya? Betul Ibu. Soalnya didesain seperti ini ya Pak ya? Iya, soalnya didesain seperti ini, agak sulit emang. Nah baik, kembali saya lanjutkan pembahasannya. Harusnya gambarnya seperti ini, kalaupun mau. Ada coccus atau bulat, ada bacillus, ada koma, atau ada spiral. Nah ini kesalahan yang kedua. Nah, harusnya ini ada gambar seperti ini, dan gambar ini yang keluar bakteri itu dinding sel, betul. Nah, karena gambarnya seperti ini sehingga membingungkan sekali. Nah, komponennya seperti ini. Kemudian, kesulitan selanjutnya adalah ditanyanya adalah tentang pembelahan selnya. Jadi, pembelahan sel kan ada mitosis, ada meiosis. Nah, jadi kita juga harus tahu lagi tentang meiosis dan mitosis itu seperti apa. Baik. Nah, sekarang kita coba jawab saja dulu. Ini sesuai versi mereka ya, dari versi Dikbud. Jawabannya itu adalah A. Jawabannya A. Meskipun ini menimbulkan gejolak juga. Kenapa jawabannya A? Baik, coba kita analisis aja. Satu persatu, kenapa A itu yang paling oke untuk kita jawab. Kita mulai dari bawah aja, dari E. Komponen protoplasmik bergabung dengan membran sel. Ini sudah terbantahkan ya. Kenapa? Karena kalau bergabung dengan membran sel, berarti pecah dong selnya, berarti hancur. Oke. Kemudian komponen protoplasmik bergabung dengan membran inti, kembali lagi, ini adalah prokariot, dia tidak punya membran inti. Yang ketiga, komponen protoplasmik bergabung dengan protoplasmik yang ada di dalam inti sel. Ini harapannya dia di dalam inti sel itu kan ada nukleolus, jadi protoplasmik, cairan-cairan dan lainnya bergabung dengan nukleolus. Sekarang di sini kan tidak ada nukleolus karena dia merupakan prokariotik. Kemudian opsi B, komponen protoplasmik tidak bergabung dengan yang ada di dalam inti sel. Tidak bisa juga karena kenyataannya materi genetik di sini ini kan tidak ada membrannya, jadi otomatis sudah bergabung. Jadi pernyataan tidak bergabung ini tidak mungkin juga. Nah, karena kenyataannya opsi lainnya itu salah semua, meskipun jawaban A ini nggak benar-benar amat secara konsep, tapi yang paling masuk akal saat ini ya hanya jawaban A ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Artinya,
semua komponen cairan di sini jelas-jelas bergabung, karena ketika membelah kan si DNA ini akan duplikasi. Nah, setelah itu baru dia akan terpisahkan lagi, membuat membran baru dan dinding baru. Nah, balik lagi, soalnya kita akan dihadapkan ke tipe-tipe yang menuntut analisis seperti ini. Meskipun untuk soal ini, untuk kasus soal ini soal nggak bagus-bagus amat, atau bisa dikatakan ini soal jelek karena jawabannya kurang jelas dan menimbulkan kepusingan bagi kita. Seperti itu, Bapak Ibu, kira-kira penjelasan untuk soal ini. Nah, pelajaran dari soal ini, balik lagi adalah kita, ini yang saya catatkan di atas. Pertama, kita harus tahu jenis sel. Jangan terjebak dengan jenis sel. Nah, setelah kita tahu jenis sel, kita bisa mulai membedakan apa arah pikiran kita. Kalau prokariotik, itu arah pikiran kita dibawanya ke bakteri, ke monera. Jadi, jangan berbicara tentang organel. Karena kalau prokariotik ini, dia tidak ada organelnya. Dia cuma inti aja dan ribosom di sini. Tapi kalau berbicara eukariotik, kita baru bisa berbicara organel, bisa bicara mitokondria, bisa bicara Golgi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini catatan yang kedua. Ada komentar dulu, Bapak Ibu? Pak, iya Pak, mohon maaf. Iya. Jadi apa ya? Jadi kayak di pikiran saya jadi kayak apa ya? Berkecamuk gitu Pak. Iya, gimana Bu? Ini kan judulnya prokariot. Prokariot berarti kan tidak punya membran inti. Betul. Sementara di option A ini ada di dalam inti sel. Gimana ini Pak? Iya. Kira-kira. Ya, betul tadi Bu. Untuk kondisi ini, saya sebenarnya tidak suka dengan soal ini, karena menurut saya ini soal nggak bagus. Karena ya konsepnya aja ngaco gitu. Konsepnya aja ngaco. Makanya harus kita bisa menganalisis. Saya sih berharap nanti soalnya yang realnya ini tidak sengaco ini ya. Ini hanya contoh saja Bu, bahwa kisi-kisi yang mereka berikan aja ada yang ngaco seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap mungkin kalau untuk perhitungan tidak dianggap. Kalau katakanlah kalau kita keliru membuat soal kan Pak, jadinya dianulir gitu. Iya. Kalau untuk mungkin tidak dianulir ya Pak ya. Iya, nah nanti tidak versi akan mereka ya Pak ya. Tidak akan dianulir. Makanya balik lagi seperti cerita awal ya, kita bismillah aja dengan analisis yang kita lakukan, semoga jawaban yang kita ambil itu yang tepat gitu dengan pemahaman yang kita punya, seperti itu. Ya, kenapa saya munculkan ini di awal-awal, ini untuk membuka realitas aja, bahwa nanti ketika dihadapkan ke ujian tuh ya tipikalnya begini gitu, yang menuntut kita berpikir cukup keras untuk menjawabnya. Jadi bukan yang langsung satu soal cuma satu kata gitu. Bukan tipikalnya yang seperti itu, soal-soalnya itu. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat lagi? Baik, jika tidak ada, nah pelajaran dari soal yang kedua ini kita mengenal tipe sel. Eukariot dan prokariot. Oh, tadi ada Bapak siapa? Roaming katanya. Aduh, ya begitulah. Saya juga menyadari jadi guru itu, terutama lagi PPG itu dilematis banget ya, karena kita harus bisa menguasai semua pelajaran IPA, baik biologi, kimia, fisika. Jadi semangat Bapak Ibu, emang challenging ini. Baik, kalau tidak ada saya coba lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini kita bahas dulu untuk selanjutnya. Nah, betul tadi yang diskusi kita di awal, bahwa protoplasmik itu adalah komponen hidup dari sel. Nah, komponen hidup itu ya, ini komponennya. Ini ada protoplasmik. Protoplasmik itu ada nukleus, ada mitokondria, ada plastid, dan lain-lainnya. Nah, apa yang non-protoplasmik? Non-protoplasmik itu adalah komponen tidak hidup. Apa yang dimaksud dengan
komponen tidak hidup itu dia kondisi di mana ada materi di dalam sel, tapi dia tidak berfungsi dalam proses metabolisme sel secara proses atau secara kerja. Sederhananya seperti ini. Kalau yang protoplasmik itu anggaplah seperti organ dalam tubuh kita. Misalnya ada paru-paru, ada jantung. Nah, itu protoplasmik. Jadi dia kerja. Nah, untuk non-protoplasmiknya yang di dalam sel itu, dia tidak memiliki kerja seperti itu. Tapi dia penting ada dalam sel. Contohnya, ada vakuola. Vakuola itu umumnya tidak ada sih kerjanya, tapi tidak sedominan kerja yang lainnya. Kemudian ada contoh secondary product, kayak ergastik, substansi ergastik seperti mungkin kayak tepung. Kita makan nasi. Nah, ketika kita makan nasi, komponen nasi yang kita makan itu umumnya itu adalah komponen non-protoplasmik atau karbohidrat itu non-protoplasmik. Tapi kenyataannya ketika kita makan nasi, yang kita makan itu semuanya protoplasmiknya kita makan, non-protoplasmiknya kita makan. Kenapa begitu? Karena si nasi itu yang kita makan itu kan sel, kan? Sel itu pasti dia ada komponen nukleusnya, ada mitokondrianya, ada plastidanya, ada lain-lainnya. Nah, jadi ketika kita makan nasi, sebenarnya kita makan semua komponen atau semua sel tuh kita makan. Protoplasmiknya kita makan, non-protoplasmiknya kita makan. Tapi ketika dibicarakan dalam konteks kebutuhan gizi, nah apa yang kita bicarakan lebih ke karbohidratnya, di mana karbohidrat adalah komponen non-protoplasmik atau komponen tidak hidup dari sel. Contoh lain, misalnya Bapak Ibu yang suka minum kopi, nah kafein itu adalah komponen non-protoplasmik dari sel. Kemudian teh juga komponen non-protoplasmik dari sel. Karet, getah karet yang digunakan untuk membuat bahan dan lain, itu komponen non-protoplasmik dari sel. Nah, ini kira-kira gambaran umum antara tadi istilah protoplasmik dan non-protoplasmik yang ada di dalam sel. Jadi ini penyegarannya. Nah, untuk nanti dipelajari ya Bapak Ibu bisa membuat skema seperti ini dalam catatannya. Kemudian untuk belajar setelah Bapak Ibu tahu komponen protoplasmik, komponen non protoplasmik, tinggal ditambahkan saja untuk melengkapi belajarnya fungsi dari masing-masing ini. Jadi nukleus ngapain, mitokondria ngapain, plastid ngapain. Nah, tinggal tambah-tambah fungsi aja, terus setelah itu ditambah dengan jenis sel, kira-kira dasar dari pemahaman tentang sel ini di sini. Karena nanti sisanya itu lebih ke spesifik. Jadi spesifik itu, jadi apa yang terjadi di membran, nanti kita berbicara tentang osmosis, difusi, komunikasi sel, dan lain-lain. Tapi balik lagi, secara umum, pemahaman kita tentang struktur sel, ini cuma ini. Ini saja dulu. Jenis sel dan komponen ini. Protoplasmik, non-protoplasmik, serta fungsi-fungsinya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ini dasar pertama yang harus kita pegang untuk bisa memahami struktur dan fungsi sel ke yang akan lebih dalam lagi. Ini dasarnya atau fondasinya. Ada pendapat dulu? Kok jadi hening ya? Bapak boleh nanya tapi di luar materi boleh? Oh, boleh, mangga Bu. Iya. Kalau untuk UP Pak, Iya. ada apa namanya? Gimana Bu? Terputus kayaknya. Semacam silabusnya mungkin ya. Terus kemudian untuk UP Pak, UP. Silabusnya. Pemetaan ini apa materi? Ya, Oh, silabusnya gitu Pak. Kalau 2009, ya sebenarnya saya stop share dulu ya. Kalau 2019 itu ada buku pengayaan seperti, sebentar ya, saya share screen kan. Nah, kalau tahun ini saya kurang tahu.
Apakah ada lagi atau tidak hal seperti ini? 2020 ini. Nah, kalau dulu ada ini, Bapak Ibu. Jadi, ada bahan pengayaan SMP IPA, di mana di dalamnya ini berisi soal-soal apa aja, cakupan materi. Nah, ini ada kisi-kisi indikator esensial, contoh soal, dan pembahasan. Ini tahun 2019, pertengahan tahun ada produk ini. Nah, kalau 2020 saya belum tahu. Kalau dulu ada, Bu. Jadi ada kisi-kisi, sehingga kita bisa fokus ke materi apa yang harus kita kejar. Begitu, Bu, kira-kira. Nah, ini contoh pedagogik. Saya coba perlihatkan saja dulu. Jadi ada kisi-kisinya kalau dulu. Atau Bapak Ibu sudah dapat ini belum Yang jumlah soalnya 22. dari Pak Eka? Jumlah Udah soalnya. saya print, Pak. Oh, udah ada. Sudah di server itu udah tampil, Pak. Oh, iya, Saya baik. udah coba. Tapi Iya, yang iya. muncul itu hanya 22 soal. Mungkin ini indikator yang sering remet mungkin ya, Pak. Bisa Karena jadi. kalau nggak salah kan soalnya lebih dari itu kan ya, Pak ya. Iya, pasti, Bu. Tapi saya nggak hafal berapa ya yang keluar aslinya tuh ya. Mungkin yang hafal itu Bu Diana yang koordinatornya untuk lebih detailnya. Mungkin bisa ditanya ke beliau untuk berapa jumlah soal dan lain-lainnya. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Iya. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Sebentar. Terus ini mohon maaf karena Zoom saya tadinya akan pakai Zoom-nya Prodi yang bisa panjang. Tapi konflik dengan sesi yang lain, jadi saya pakai akun personal yang belum